pesan atau gagasan yang dilakukan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, definisi komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Janice dan Kelly. Janice dan Kelly mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi atau gagasan dari seorang komunikator menyampaikan stimulus yang bertujuan membentuk atau mengubah perilaku orang lain atau halayak. Yang kedua, menurut Berelstone dan Steiner. Berelstone dan Steiner mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain yang menggunakan simbol-simbol, angka-angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya, menurut Gode mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang semula dimiliki dari satu orang dan atau monopoli seseorang, kemudian dimiliki dua orang atau lebih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi. Secara umum, organisasi itu diartikan sebagai suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun definisi organisasi menurut pendapat para ahli, yang pertama yaitu menurut Stoner. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui di mana orang-orang masih di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua yaitu menurut James Demone mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga yaitu menurut Profesor Dr. Mr. Prajudi Armosudito mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk struktur pembagian kerja atau struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi secara bekerja sama secara tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi terdiri dari unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Menurut Goldberg, tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi organisasi. Berfungsi untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetisinya. Fungsi komunikasi menurut Sejadah 1994 ada 4, yakni 1. Fungsi informatika, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, yang keempat fungsi integratif. Penjelasan pertama, fungsi informatif itu bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi yang kedua, komunikasi. Organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Fungsi yang ketiga adalah fungsi persuasif. Fungsi persuasif untuk memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Dan fungsi persuasif ini dianggap dapat mempermudah karena caranya lebih halus. Dan yang keempat adalah fungsi integratif. Fungsi integratif ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan yang ada dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dipelopori oleh Carl Weiss dalam studi komunikasi organisasi yang berpandangan bahwa struktur hierarki, garis komunikasi, prosedur
operasi standar merupakan musuh bagi suatu organisasi. Organisasi mampu beradaptasi di lingkungan apapun untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, pendekatan budaya, asumsi interaktif simbolik mengatakan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu sesuai dengan pemaknaannya terhadap sesuatu tersebut. Calvidus, peneliti budaya, yang mengatakan organisasi adalah suatu budaya, organisasi adalah tata cara hidup untuk para anggotanya yang membedakannya dengan kelompok-kelompok yang lain. Selanjutnya, pendekatan kritik. Pengarah pendekatan kritik adalah Stendhal. Pendekatan kritik menganggap bahwa kepentingan organisasi sudah mendominasi hampir di semua aspek kehidupan masyarakat. Kemudian, terdapat beberapa teori komunikasi yang dikenal di antaranya, yaitu teori manajemen klasik, teori sistem sosial, teori public relation, teori 4 sistem, teori kepemimpinan, teori kontinum, teori kepribadian perilaku.